begitu kita sudah mulai mengeluarkan uang dari kantong kita sendiri pribadi, stop di situ. Oke. Nah, podcast kita kali ini akan sedikit berbeda karena kita akan membahas bisnis. Baik, selamat pagi Bu Aryati. Selamat pagi, terima kasih sudah mengajak saya untuk di hot room sini. Oke, sama-sama. Ibu punya nggak trik-trik khusus gitu atau semacam ide-ide yang bisa mungkin kita share di sini terkait dengan mungkin bisnis-bisnis yang relevan lah untuk bisa kita kembangkan di masa pandemi seperti ini? Ya seperti yang Ibu bilang itu, untuk pengusaha-pengusaha yang tadinya belum melek teknologi, mau tidak mau harus mengambil jalur itu, harus belajar. Memang sekarang kelihatan orang mulai bosan pengen keluar, tapi tetap kan harus ada, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Tidak lagi seperti dulu di mana orang berkumpul banyak keluar kemana-mana. Jadi cara-cara pengusaha untuk mencapai konsumer atau calon konsumer itu ya lewat teknologi sekarang, mau tidak mau. Karena kalau kita tidak melihat dari sisi itu, bagaimana kita berkembangnya? Yeah. Dan harus lebih fleksibel ya juga dalam penjualan. Pada waktu kita buka beberapa tahun yang lalu, kita itu fokus dengan New York style pizza, ya thin crust pizza dengan handmade pasta. Itu specialty kita. Tapi sekarang karena masa pandemi, kita tahu bahwa orang-orang ini untuk mengeluarkan uang sekarang mereka agak mikir, seret ya. agak seret. Satu, kendala kita adalah kita bukan makanan lokal ya, kita makanan barat istilahnya, bukan makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang tiap hari. Seberapa sih orang akan datang makan makanan kita dalam sebulan itu? Kan tidak mungkin tiap hari atau seminggu sekali, itu juga mungkin tidak. Karena mereka lebih memilih nasi dan kawan-kawannya. Saya pun demikian. Kedua, harga. Dulu kita stuck dengan, kita tidak mau merugi kan. Jadi kita sudah punya harga set. Oke, kita tidak jual murah karena apa yang kita keluarkan memang beda, kualitasnya beda. Beda lah pokoknya. Ya, kita tidak bisa menjual sesuatu dan kita merugi. Kita tidak mau saingan berkompetisi secara harga dengan kompetitor kita, ya? Karena memang kita punya ini sendiri lah, maksudnya kita memang punya brand sendiri. Sekarang kita tidak bisa seperti itu lagi, karena kita mau stuck dengan pola pemikiran seperti itu. Oh ya sudah, kamu ketinggalan kereta. Karena yang lain-lain tiba-tiba muncul 100 orang jualan pizza, jualan pasta. Terus gimana? Kita harus seperti apa? Yaitu kita harus fleksibel, kita harus mengikuti. Kita harus kreatif, kita harus punya ide bagaimana kita bisa mengeluarkan produk-produk kita yang berbeda, tapi tetap menjaga kualitas kita, tetap menjaga reputasi kita, tapi dengan harga yang lebih rendah. Nah, makanya salah satu dari yang kita keluarkan waktu kita berbincang-bincang ini beberapa bulan yang lalu, kita keluar pizza dengan varian Nusantara. Itu kan lebih masuk ke ini kita. Dan Lidah kita Indonesia. juga mencari karena bahan-bahannya sudah bahan-bahan yang lokal ya, jadinya harga pun bisa jadi turun. Jadi sebangsa itulah kita keluarkan nasi yang tadinya kita tidak ada. Contoh-contoh seperti itu. Jadi saya rasa ya intinya yang apa yang saya katakan itu, pengusaha-pengusaha itu harus fleksibel pada zaman pandemi seperti ini. Kalau tidak mau ketinggalan zaman. Itu satu. Yang kedua adalah profit. Profit memang penting. Tapi pada zaman ini kita di mana kita sudah ada di jurang resesi, kita sudah bisa bertahan saja, impas, itu sudah bagus. Jadi ekspektasi itu maksud saya. Jangan muluk-muluk. Yang dulu mungkin kita punya target, punya goal, sales, saya harus dapat sekian, punya profit 200% dari pengeluaran saya, itu sudah turunkan ekspektasi. Saya ini juga beberapa pertanyaan yang kemarin juga sempat disampaikan ke saya, ada nggak batas waktu ya Bu ya? Batas waktu untuk mentolerir kegagalan kita. Ada nggak batas waktu kita harus kekeh dulu dengan prinsip kita nih, pokoknya saya mau jualan ini dulu. Meskipun konsumen
udah sedikit gitu ya, tapi kita kekeh aja karena merasa bahwa ini loh signature dish kita gitu kan. Ada batas waktu nggak kita mentolerir kegagalan kita gitu yang maksud saya? Seberapa lama sih kita harus survive atau biar nunggu modal habis dulu baru kita berubah pikiran gitu? Pengusaha yang pintar, tapi kita sekali lagi belajar dari pengalaman kan ini semua. Kita share pengalaman ini kan trial ya. Jadi ya saya padanya aja mengatakan yang baik, yang buruk, kegagalan, kesuksesan. Itu seharusnya masing-masing dari kita. Batas waktu itu kita kalau dibilang berapa bulan, berapa minggu, berapa tahun, itu saya tidak bisa mengatakan karena masing-masing dari situasi financial kita berbeda-beda. Tapi begitu kita sudah mulai mengeluarkan uang dari kantong kita sendiri pribadi, yang istilahnya ini sebetulnya jatah anak saya untuk makan, tapi saya ambil karena saya perlu bayar gaji pegawai. Stop di situ. Hati-hati di situ karena itu sudah borderline melewati, dan kita harus menurunkan ego kita dan harus bilang, oke, ini kenyataan fakta. Sampai berapa lama lagi pandemi ini akan berjalan, kita tidak tahu. Mulai hati-hati. Jadi salah satu kata kuncinya adalah apabila usaha kita sudah mulai menggerogoti aset-aset pribadi, nah kita harus mulai berpikir ulang lagi seperti itu ya, sudah mulai berpikir ulang lagi terkait dengan apakah kita harus melakukan modifikasi atas bisnis ini, ataukah malah 180 derajat kita berpikir untuk ayo kita cari bisnis yang lain ini, seperti itu Ibu ya. Kita memilih untuk menurunkan restrict jam hours kita. Jadi yang tadinya kita buka dari mungkin kita buka 12 jam sehari jadi 6 jam sehari. Karena itu akan mempengaruhi kan expenses kita. Jadi yang tadinya 7 hari atau 6 hari seminggu kita jadi 4. Jadi kita dengan time kita turunkan ya ininya kita bataskan. Operasionalnya kita bataskan. 3 bulan ini kita memang sengaja tutup karena ya itu seperti yang tadi Ibu bilang, itu udah batasan kita udah tahu, oke, kondisi di luar masih sepi. Kita harus realistis. Kalau kita buka, berapa uang yang harus kita keluarkan tiap bulannya versus berapa omset yang kita dapat. Dari situ kan kita sudah punya prediksi dari berapa bulan sebelumnya, sebelum kita putuskan untuk tutup itu kan kita sudah lihat financial reporting kita itu seperti apa. Jadi begitu, ini kita bilang ya udah kita tutup dulu. Kita nggak usah egois, gaya-gayaan bilang oke, kita buka tapi kita di dalam kebingungan mau ngapain. Jadi ya begitu. Itu makanya salah satu cara. Bukan berarti kita tutup itu kita gagal ya. Ini sementara karena kita memang mau rebuild lagi, kita mau recoup lagi. Kita save dulu uang ini yang tadinya harus keluar buat ini dan itu untuk ke depannya. Jujur saja. Jadi kita setiap mau melakukan sesuatu itu sebagai pebisnis kita harus lihat setidaknya impas nggak? Setidaknya saya bisa bayar overhead expenses saya, setidaknya apakah saya bisa bayar listrik dan sebagainya, dan bisakah saya bayar karyawan? Itu aja kan, maksudnya pada saat ini kita tidak memikirkan profit karena ya seperti yang saya bilang, untuk bertahan saja kita itu sudah hebat. Banyak sekali hikmahnya sebetulnya ya Bu, masa pandemi ini, karena kita jadi kembali lagi ke basic, kita kembali lagi hanya melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Jadi banyak orang yang tidak lagi melakukan pemborosan, banyak lagi orang yang jadi lebih aware dengan lingkungan. Sebetulnya banyak hikmahnya ya. Karakteristik masyarakat lokal itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita untuk membuka bisnis. Seperti itu kira-kira Ibu ya. Ya, jadi nggak bisa kita harus bandingkan dengan daerah lain, tapi lebih bisa, ya budaya masyarakat masing tempat itu gitu. Nah, tadi kita udah sharing banyak hal bagaimana kita bisa berbisnis di tengah masa pandemi. Yang pertama adalah tetapkan tujuan, kemudian hargai setiap rupiah itu karena kita nggak bisa juga ekspektasi kita terlalu tinggi. Realitanya. Jadi Ibu tadi bilang dapat BEP pun it's okay, itu sudah bagus gitu ya. Jadi bagaimana bisnis itu bisa berjalan meskipun dengan profit yang minim atau even maksudnya tidak ada profit sedikit pun, yang penting kita bertahan, kita tidak jatuh. Ya, kita masih bisa makan istilahnya saat ini. Betul, setuju. Terus yang berikutnya adalah harus menggali ide-ide kreatif apa gitu. Jadi kalau misalkan kita menemui jalan buntu terhadap bisnis kita nggak bisa kekeh untuk melakukan itu. Jadi kita harus memutar otak,
mengembangkan ide-ide kreatif yang terkait dengan bisnis kita. Terima kasih, mungkin itu topik kita hari ini terkait dengan bisnis di masa pandemi. Semoga bisnis yang dijalani tetap bisa berjalan dan keep happy and keep healthy.